Bonggas. Yang tadi Bu. Sehat nak? Ya Bu. Serapan tadi dia di mana? Apa serapannya dia di mana? Cuma nasi. Bagaimana sekarang? Lebih lapar nak? Bonggas tahu mengapa ibu panggil ke depan ini nak? Tahu Bu. Kenapa? Karena saya mencari kerja Bu. Ibu memanggil Bonggas ke depan ini nak. Tidak ingin melarang Bonggas, tapi ibu ingin tahu Bonggas tahu apa kesalahan Bonggas. Nah, apa alasan Bonggas tadi makan di kelas ini? Pasti ada alasannya nak. Apa alasannya? Karena makanan itu adalah kelebihan dari bapak saya yang dibelikan dan saya ingin bapak makannya dari di rumah Bu. Ibu tidak pernah memarahi siapapun anak-anak ibu membawa makanan ke sekolah, tapi bisa dimakan kalau waktu keluar main-main. Nah, apa kesepakatan kelas kita? Bersama pada tempatnya melaksanakan tiket tidak bisa makan makanan kelas Bu. Nah, karena Bonggas sudah tahu apa kesalahan Bonggas sudah tahu kesepakatan kelas kita tidak bisa makan-makan di kelas. Bonggas mau minta maaf pada Reja nak. Reja maju ke depan nak. Harus minta maaf sama Reja. Saya minta maaf Reja karena saya sudah mencuri. Iya Bonggas. Oke bagus. Setelah melakukan restitusi ini, nak, kamu sudah minta maaf sama si Reja. Bagaimana perasaan Bonggas nak? Saya lega. Iya, nah, karena Bonggas perasaannya sudah lega, jangan diulangi lagi ya nak ya. Setelah melakukan restitusi ini, nak, apa komitmenmu sekarang nak? Saya tidak makan makanan di kelas dan tidak mencuri saya dari Iya, bagus. Itu dia nak ya. Iya, karena selamat siang Pak, selamat siang Aisyah. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Pak, sehat? Sehat Bu. Iya. Terima kasih buat Bapak dan juga buat Aisyah atas waktu dan tempat yang diberikan untuk kita pada siang hari ini. Pak, yang pertama saya ingin bertanya, jam berapa anak kita Aisyah ini bangun pagi-pagi Pak? Oh, terima kasih Bu. Kalau anak kita Aisyah ini biasanya dia kalau PR-nya nggak siap malam hari, dia bangun jam 4 pagi terus dia belajar. Mau dia jam 5, jam 6. Kira-kira gitu Bu kalau masalah waktu bangunnya Bu. Bagus itu Aisyah. Rupanya jam 4, jam 5. Nah, terus dilanjutkan ya nak ya. Saya ingin bertanya dulu Pak. Nah, jarak dari rumah kita ke sekolah kira-kira berapa meter ya Pak? Lebih kurangnya jarak dari rumah kita ke sekolah Bu 200 meter. Berarti kalau pagi-pagi berangkat dari rumah ke sekolah kira-kira berapa lama Aisyah? 10 menit sampai. Begini Pak, belakangan ini anak kita ini sering sampai di sekolah, dia sering terbelakangan dibanding dari temannya. Nah, padahal sebelumnya anak kita ini sering sampai di sekolah lebih awal dibanding dari temannya. Nah, jadi ini menjadi pertanyaan
kepada saya selaku saya wali kelasnya, Pak. Jadi pasti ada penyebabnya, ada alasannya mengapa kedisiplinan anak kita ini mengalami perubahan. Jadi di sini saya ingin mengetahui apa alasan anak kita ini mengalami perubahan kedisiplinan dari hari-hari sebelumnya ke hari-hari ini, Pak, yang menyebabkan dia menjadi lebih belakangan tiba di sekolah dibanding dari teman-temannya yang jarak dari rumah ke sekolah itu jauh, Pak. Terima kasih Bu atas informasinya. Setelah kami selaku orang tua mengetahui bahwa anak kita ini akhir-akhir ini belakangan sampai di sekolah, begini ceritanya Bu. Kalau dia pagi-pagi cepatnya dia ganti pakaian, ganti baju sekolah, pakai seragam sekolah yang rapi. Tapi kalau mamanya menyuruh dia terus berangkat ke sekolah, dia terus punya alasan. Alasannya karena mungkin dia sudah lebih dewasa pemikirannya dan dia mengingat kejadian itonya hari itu, dia terus berangkat ke sekolah. Waktu kelas 2, dia anak kita itu bernama Owen. Dia cepat terus pergi ke sekolah setiap harinya. Belum sarapan pun dia udah mau terus berangkat ke sekolah. Akhirnya pas waktu kelas 2 dia Ibu, masih 6:30 dia udah berangkat ke sekolah. Ternyata sampai di sekolah bermain-main sama kelasnya, sama kawannya, dia tergelincir dan kakinya patah. Jadi kalau mamanya terus menyuruh dia untuk berangkat ke sekolah, alasannya yang penting saya tidak terlambat ke sekolah sebelum bel berbunyi. Itu aja Bu. Aisyah, Pak, melakukan kewajiban di rumah itu adalah tanggung jawab anak-anak kita. Jadi di sini kita melihat bagaimana cara anak kita ini supaya dapat menjalankan kewajiban di sekolah dan tanpa melalaikan juga kewajiban di rumah. Jadi kita ingin di sini Bapak bagaimana disiplin ini supaya dapat menjadi karakter baik buat si Aisyah. Jadi sebagai orang tua kita juga harus memperhatikan hal tersebut. Nah, di sini Ibu ingin dulu bertanya kepada si Aisyah. Nah, apa saja kewajibanmu nak di rumah? Membantu orang tua menyapu rumah. Nah, baru apa kewajibanmu di sekolah nak? Merapikan meja, menyapu ruangan, membersihkan sampah. Iya, bagus. Nah, jadi kalau Aisyah bisa tadi menyebutkan semua kewajiban Aisyah di sekolah maupun di rumah. Nah, Aisyah pun harus dapat melakukannya sejalan atau dengan baik. Nah, supaya disiplinmu itu menjadi motivasi juga buat teman-teman yang lain. Ibu tadi sudah mendengar alasannya, Nah, tetapi Ibu ingin juga bertanya kepada Aisyah. Nah, kalau Ibu sering menegur kamu, kalau kamu belakangan tiba di sekolah, bagaimana perasaanmu, nak? Saya jadi merasa malu dan menyindir. Iya, nah jadi Pak, kita tidak ingin melihat sikap anak kita seperti itu. Nah, karena itu tidak baik. Nah, jadi sebagai orang tua, kita juga harus mendukung anak kita supaya dia tetap bisa menjalankan segala kewajiban di rumah dan di sekolah itu tetap sejalan. Nah, apa yang dapat Bapak lakukan supaya anak kita ini tetap bisa menjalankan kewajibannya di sekolah, Pak? Terima kasih Bu. Saya selaku orang tua, sebenarnya kalau masih anak didik setaraf SD, kewajibannya sebenarnya hanya menuntut ilmu. Itu baru namanya anak didik. Jadi saya selaku orang tua dan tanggung jawab saya
selaku orang tua demi masa depan yang baik, demi tercapainya cita-cita anak didik kita ini. Sebenarnya tanggung jawab di rumah jangan terlalu dipikirkan, atau kalau ibunya sibuk nggak usahlah terlalu dipikiri anak didik kita ini. Tetapi selaku orang tua, komitmen saya biar dia bisa menjadi generasi penerus, menjadi generasi yang baik. Yang penting kewajibannya di sekolah harus dia laksanakan. Seperti alasan saya tadi, atau karena jarak dari rumah ke sekolah hanya 200 meter. Sebenarnya kalau lari-lari 5 menit pun nyampe di sekolah. Tetapi mulai besok, saya selaku orang tua, dia harus sampai di sekolah tepat pada waktunya. Dan dia harus mentaati tata tertib di sekolah. Dan saya akan tetap berhubungan dengan ibu dan semua guru-guru, akan saya bahwa si Aisyah ini akan saya kontrol sikap dan perilakunya di sekolah. Terima kasih, Bu. Aisyah tadi sudah mendengarkan apa yang diutarakan Bapak. Itu adalah salah satu dukungan, bimbingan yang mendukung Aisyah untuk dapat bersikap lebih disiplin. Nah, Ibu berharap Aisyah setelah melakukan restitusi ini, nah ini dapat mengubah Aisyah menjadi pribadi yang lebih disiplin, agar Aisyah bisa memotivasi juga teman-teman Aisyah untuk dapat menjadi pribadi yang lebih disiplin. Bisa ya nak ya? Bisa. Iya. Nah, dari tadi kita telah mengutarakan tentang restitusi, perubahan sikap. Nah, dari komitmen yang kita sepakati Aisyah, apa komitmenmu untuk ke depan, Nak? Saya akan datang tepat waktu dan melakukan kewajiban sekolah. Iya, bagus, Casmina. Iya, nah, oke. Komitmen itu harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dari diri Aisyah, tanpa harus takut kepada ayah, takut kepada ibu, bahkan takut kepada siapapun. Jangan takut kepada aturan, tapi memang karena kesadaran Aisyah mau untuk berubah. Setuju ya Aisyah ya? Setuju. Oke. Terima kasih Pak, terima kasih Aisyah buat kesempatan pembelajaran yang kita lakukan pada siang hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Aisyah.